pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Yohana dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Setelah minggu lalu kalian belajar tentang sengsara dan wafat Yesus, hari ini kita akan belajar tentang kebangkitan Yesus. Anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pendalaman cerita dan berbagi pengalaman, kalian dapat memahami arti kebangkitan. Yang kedua, melalui cerita dan membaca kitab suci, kalian dapat memahami bukti kebangkitan Yesus dan memahami makna kebangkitannya, sehingga kalian disemangati oleh kebangkitan Yesus dalam hidup kalian. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada pelajaran yang lalu, kami telah memahami makna sengsara dan wafat-Mu. Sekarang terangilah pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat memahami makna kebangkitan-Mu, agar iman kami semakin kuat dan teguh, menyandarkan hidup sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu, demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, untuk lebih memahami makna kebangkitan, mari kita simak cerita berikut ini. Sebuah catatan harian. Aku sangat malu sekali rasanya. Dimarahin wali kelasku di depan teman-temanku. Kebohonganku memalsu tanda tangan orang tuaku yang sudah aku lakukan untuk sekian kalinya, akhirnya terbongkar juga. Tanpa sepengetahuanku, wali kelasku telah memanggil orang tuaku. Lembar demi lembar kertas ulangan yang sudah dibubuhi tanda tangan orang tuaku disodorkan di mukaku. Sebenarnya tanda tanganku sendiri. Sekarang kamu dengar baik-baik. Kalau kamu tidak mau mengubah perilakumu, Bapak kira sulit rasanya kamu bisa naik kelas. Tapi semua itu tergantung pada dirimu sendiri. Kata-kata wali kelasku yang terus terngiang di telingaku. Dan akhirnya, hari kenaikan kelasku pun tiba. Aku datang bersama ibuku. Ketika sampai tiba giliranku terima rapot, aku dan ibuku dipersilakan masuk. Hatiku mulai gelisah. Jangan-jangan aku tidak naik. Tak mungkin. Aku berusaha membesarkan hatiku sendiri. Setelah menyalami ibuku dan berbicara banyak hal, akhirnya wali kelasku berkata, "Saya mohon maaf, Bu. Satu-satunya murid yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi adalah anak Ibu. Tahun ini anak Ibu belum dapat naik kelas. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pelajaran bagi anak Ibu untuk tahun yang akan datang, supaya lebih rajin belajar." Ibuku untuk beberapa saat terdiam. Kulihat di sudut matanya ada butiran air bening yang siap untuk jatuh. Aku tahu, ibuku berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Sambil menghela nafas dalam-dalam, ibuku berkata, "Terima kasih, Pak. Seharusnya anak ini yang minta maaf, bukan Bapak. Saya sendiri sebagai orang tuanya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa pada anak ini." Mendengar kata-kata wali kelasku dan kata-kata ibuku,
seakan dunia mau runtuh menimpaku. Ada sesal yang mulai mengalir dalam diriku, dan itu sangat menyakitkan. Penyesalan selalu datang di akhir babak. Sampai di rumah, aku segera minta maaf pada ibuku. Dan jawaban ibuku semakin membuatku sedih. Ibumu sudah tua. Mungkin juga segera akan mati. Lakukan sesukamu, apa yang menurutmu baik bagi hidupmu. Sejak itu ibuku tak lagi banyak bicara. Hanya bicara seperlunya saja padaku. Ketika hari menjelang malam, aku sedang nonton acara televisi. Kakakku yang belum lama datang dari kuliah duduk di sampingku. Mungkin sudah diberitahu ibuku tentang nilai rapotku. Aku kasihan pada ibu. Sendirian dia bekerja keras membesarkan kita. Dan kamu sama sekali tak menghargai jerih payahnya, kata kakakku sambil matanya melihat acara televisi tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. Aku semakin terpuruk dalam lembah penyesalan yang teramat dalam. Peristiwa 2 tahun yang lalu menjadi titik balik bagi hidupku. Setiap hari aku selalu bekerja keras agar aku dapat menunjukkan pada ibuku, kakakku, teman-temanku, dan diriku sendiri bahwa aku dapat menjadi pribadi yang diandalkan dan dibanggakan. Aku harus mampu bangkit dari kemalasan. Aku harus mampu bangkit dari keterpurukan. Dan aku bukan pecundang yang selalu kalah dalam pertempuran. Kerja kerasku menghasilkan buah yang manis. Setiap kali terima rapor, aku selalu masuk 5 besar anak yang berprestasi. Meski belum menjadi yang terbaik, ibuku cukup bahagia. Kakakku juga semakin menunjukkan perhatiannya padaku. Aku bangga dapat berbagi kebahagiaan pada orang-orang yang selama ini menyayangiku. Cerita ditulis oleh Sulis. Nah, anak-anakku yang terkasih, setelah mendengarkan cerita, tulislah pengalaman kalian bangkit dari keterpurukan atau kemalasan dan situasi yang tidak baik lainnya. Kemudian, tulislah hikmah dari pengalaman tersebut bagi kemajuan perkembangan hidup kalian. Anak-anakku yang terkasih, sekarang kita lanjutkan dengan memahami kebangkitan Yesus. Kalian buka kitab suci kalian dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Silakan kalian buka kitab suci, kemudian kalian baca di dalam hati. Dan setelah itu nanti kita akan pahami bersama makna kebangkitan Yesus. Nah, setelah kalian membaca Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10, untuk mencari bukti-bukti kebangkitan Yesus menurut kitab suci, saya akan bantu dengan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa bukti-bukti kebangkitan Yesus menurut bacaan tersebut? 2. Apakah masih ada bukti-bukti kebangkitan Yesus selain yang disebutkan dalam Injil Matius tersebut? Yang ketiga, apa yang menarik dan terungkap dalam perikop Injil tersebut? Keempat, apa dampak kebangkitan Yesus bagi para muridnya? Dan yang kelima, apa makna kebangkitan Yesus bagi dirimu? Nah, anak-anak, setelah kita belajar bersama dari Injil Matius tersebut, kita akan tarik sebuah kesimpulan. Yang pertama, kitab suci tidak memberi laporan tentang bagaimana persisnya Yesus bangkit dari kematian.
dan tidak ada saksi mata yang melihat bagaimana Yesus bangkit dari kematian. Kitab suci hanya menunjukkan tanda-tanda yang diyakini sebagai tanda kebangkitan Yesus, yaitu batu penutup kubur Yesus terguling. Para murid mendapati kubur Yesus kosong dan jenazah Yesus tidak ditemukan. Kain kafan yang tergeletak di tanah, berita dari malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit adalah beberapa kali peristiwa penampakan Yesus pada muridnya. Penampakan Yesus pada Maria Magdalena, Yesus menampakkan diri di jalan di Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan sebagainya. Para penulis kitab suci lebih mengutamakan dampak kebangkitan Yesus bagi murid-muridnya. Yang kedua, bagi masyarakat kebanyakan pada saat itu, kematian Yesus dianggap sebagai kegagalan. Perjuangan dan karya Yesus dianggap sia-sia dan musnah seiring kematiannya. Tetapi dengan peristiwa kebangkitan dari alam maut, Allah membalikkan semua pemikiran itu. Kebangkitan Yesus membuat kehadirannya tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Ia hadir di mana-mana dalam hati semua muridnya. Kehadirannya itu mampu mempengaruhi hati manusia dan menjadi inspirasi hidup bagi banyak orang. Yang ketiga, melalui kebangkitannya, orang tidak hanya mengenang karya dan ajarannya, tetapi menjadikan dia sebagai kekuatan hidup sehari-hari. Kebangkitannya tidak hanya membuat orang sanggup meneruskan karyanya, tetapi secara kreatif melakukannya. Kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya. Pembenaran terhadap perjuangan Yesus. Kebangkitan Yesus juga memberi harapan baru bagi umat manusia, bahwa ada harapan yang lebih baik setelah kematian di dunia. Dan yang keempat, sebagai murid Kristus, dalam hidup sehari-hari, hendaknya kita mampu menghadirkan Kristus melalui kata-kata dan perbuatan kita kepada sesama. Menghayati dan mewujudkan kebangkitan Kristus tidak harus melalui karya-karya yang besar dan spektakuler. Menjadi sahabat bagi yang mengalami kesedihan dan masalah, memberi dukungan pada mereka yang putus harapan, membangkitkan semangat pada mereka yang lemah dan tak berdaya, adalah wujud sederhana yang dapat kita lakukan. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi kebangkitan Kristus melalui kata-kata dan perbuatan kita dalam hidup sehari-hari. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita telah belajar untuk memahami tentang makna kebangkitan. Kebangkitan tidak hanya dipahami dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti yang lebih luas, yaitu kebangkitan dari kemalasan, bangkit dari kelesuan, dan bangkit dari situasi yang tidak baik menuju hidup yang lebih baik. Kebangkitan Tuhan Yesus telah mampu membangkitkan semangat para muridnya, mampu menghidupkan kembali harapan para murid untuk hidup dalam kemuliaan. Maukah kita bangkit dari kemalasan? Maukah kita bangkit dari kelesuan? Maukah bangkit dari sikap egois kita, sehingga kita lebih peduli pada orang lain? Anak-anak yang terkasih, setelah kita merefleksikan apa yang kita pahami hari ini, tugas buat kalian, buatlah slogan yang bertema bangkit dari kelesuan dan kemalasan, kemudian hiaslah agar menjadi indah. Anak-anak yang terkasih, untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami Yesus Kristus, kebangkitan-Mu tidak hanya menyemangati hidup para murid-Mu,
tetapi juga menyemangati kami untuk memulai babak hidup yang baru. Dengarkan niat kami, dan sudilah Engkau sendiri menjadi saksi kebangkitanku. Anak-anak, sekarang ungkapkan slogan kalian masing-masing. Ucapkan secara perlahan-lahan. Demikianlah ya Tuhan, niat kebangkitan yang telah kami nyatakan di hadapan-Mu. Sudilah kiranya Engkau memberkati dan menguatkan niat kami, demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, demikianlah anak-anak, pelajaran kita hari ini telah usai. Semoga pelajaran hari ini dapat semakin meneguhkan iman kita akan Tuhan Yesus, dan semoga dapat mengubah kita bangkit dari kemalasan, bangkit dari kelesuan. Selamat pagi, sampai jumpa minggu depan.